Kasih Anda bersama kami di JAK TV dan senang sekali tokoh kita kembali hadir bersama dengan saya, Lulu Miati. Jam ke depan saya akan mengajak Anda berbicara tentang, tapi sebelumnya saya ingin bertanya pemirsa, kalau Anda mendengar misalnya pembunuhan bocah dalam kardus, kedua pembunuhan ibu dan anak, yang terakhir juga pemerkosaan yang terjadi di JPO, semua hal-hal yang berbau kriminalitas tampaknya ada satu sosok yang melekat dalam pikiran Anda. Ya mungkin tebakannya juga benar, yaitu Kombes Pol Krisnamurti, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Itu sangat lekat sekali dengan kasus kriminal yang terjadi di ibu kota. Dan kita akan lebih dekat dengan Pak Krisnamurti, tapi sebelumnya kita simak dulu tayangan berikut ini. Hilang di gang kurang lebih 500 meter sampai 1 kilo dari sekolah. Di gang itu kemudian disisir oleh anggota, ada orang-orang yang tinggal sendiri. Nggak bisa orang tinggal sendiri kemudian kita periksa. Tapi anjing pelacak kami berhenti di rumah itu. Cerdas, tegas, dan lugas. Mungkin itu yang bisa digambarkan jika kita menyebut nama Komisaris Besar Polisi Krisnamurti. Sosok Krisna juga dikenal sebagai polisi profesional yang berpenampilan bersahaja. Karakter Krisna di kepolisian ditempa sejak ia masuk akademi kepolisian. Lulusan Akpol tahun 1991 ini memulai karirnya di Polda Jawa Tengah pada kurun waktu 1992 hingga 1994. Tanggung jawab dan jiwa kepemimpinannya sempat diuji saat ia dipercaya sebagai pengasuh Taruna Akpol pada 1994 hingga 1996. Krisna mendapat kehormatan saat ia ditunjuk sebagai Komandan Kontingen Polri untuk misi perdamaian PBB di Bosnia pada 1996. Pulang dari Bosnia, Krisna dipercaya menjabat Kanit Serse Polwiltabes Surabaya. Pada 1999, ia ditugaskan untuk belajar di perguruan tinggi ilmu kepolisian dan berhasil mengukir prestasi menjadi mahasiswa PT IKA dengan peringkat terbaik pertama angkatan 36. Karirnya makin bersinar ketika saat ia menjabat Kapolsek Metro Penjaringan Jakarta Utara. Waktu ia berhasil mengungkap kasus pembunuhan bos PT Asaba, Budiharto Angsono. Tak berapa lama, ia kemudian diangkat menjadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Sebelum ikut sekolah kepemimpinan atau Sespim Polri, Krisna juga pernah merasakan menjadi dosen di Lemdikpol Setukpa dan pernah menjadi Wakapolres Depok. Pada 2011, saat menjadi penyidik senior di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi khusus Bareskrim Polri, ia tunjuk menjadi ketua tim dalam pengungkapan kasus pembobolan Citibank yang melibatkan pegawai senior yakni Inong Malinda yang akrab dipanggil dengan Mama Malindadi. Tidak hanya kasus pembobolan Citibank, Krisna bahkan dipercaya menjadi ketua tim khusus untuk mengungkap pembobolan BCA dengan modus skimming di Bali pada 2010 dan terlibat dalam pengungkapan kasus pajak Gayus Tambunan serta berhasil mengembalikan aset Bank Century senilai 22 juta dolar Amerika. Saat dikirim sebagai polisi planning officer PBB ke markas PBB di New York pada 2012-2014, Krisnamurti adalah polisi Indonesia pertama yang menjabat posisi itu dan melakukan perencanaan kepolisian pada 17 wilayah konflik seluruh dunia. Kembali ke Indonesia, Krisna mengikuti sekolah staf dan pimpinan tinggi Polri dan menjadi lulusan terbaik serta termuda di angkatannya. Prestasinya yang mentereng itu mengantarkan ke puncak tertinggi jajaran reserse Polda Metro Jaya. Pada 13 Mei 2015, ia diangkat menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, menggantikan Kombes Heru Pranoto. Belum lama menyandang jabatan tersebut, Krisna diberikan amanat oleh Polda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian menjadi koordinator Satgas Khusus Polda Metro Jaya untuk mengungkap dugaan kasus suap
dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Sejak saat itu, kepercayaan sebagai ketua Satgas Khusus menjadi langganan Krisna. Segala kasus yang menjadi perhatian publik berhasil ia ungkap dengan cepat. Mulai kasus bocah dalam kardus, pembunuhan ibu dan anak, teror bom Alam Sutra, penipuan SMS, dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang tidak bisa disebutkan lewat tayangan ini. Ya, itu tadi tayangan terkait dengan Pak Krisna Murty. Selamat malam Pak Krisna. Terima kasih datang di Jak TV kembali. Apa kabar? Baik. Ini diganggu dengan banyak kayak kasus-kasus dan tampaknya sering juga tidak pulang ya, ke rumah, nginep di kantor karena banyak kasus-kasus yang dilakukan ya, diusut ya. Ini menarik tadi Pak Krisna juga ada perjalanan ke luar negeri. Tampaknya ketika menjadi salah satu polisi pertama Indonesia begitu ya. Ini sangat luar biasa sekali prestasinya. Apa pengalaman apa yang paling berharga dan kemudian bisa di-share, bisa diterapkan di Indonesia? Pertanyaan dadakan jadinya saya. Begini, polisian itu secara universal pekerjaannya sama ya. Yang membedakan, yang terpenting adalah penggunaan teknologi. Yang saya lihat dari apa yang saya jejak dari 50 negara, semakin kita kemudian menerapkan dan mengimplementasikan teknologi kepolisian. Teknologi itu macam-macam ya. Teknologi kepolisian itu bisa dalam bentuk misalnya informatika, bisa dalam bentuk scientific investigation, bisa bentuk dalam audit forensik. Audit forensik itu baik forensik tubuh, baik forensik terhadap balistik, forensik terhadap komputer, apapun bentuknya. Maka pengungkapan terhadap peristiwa-peristiwa pidana itu menjadi lebih mudah dilakukan. Jadi tidak berarti polisi di luar negeri lebih jago dari polisi Indonesia, lebih hebat gitu ya. Okay. Saya di PBB itu mimpin orang-orang bule biasa saja mereka. Justru kita lebih hebat, masalahnya karena penggunaan teknologi mereka lebih canggih begitu ya? Ya, sistemnya sudah ada, teknologinya sudah ada. Tapi kan pemolisian itu kan bukan hanya pengungkapan kasus, bukan hanya penegakan hukum. Pemolisian juga melibatkan unsur-unsur lain dari tindakan preemptif, deteksi dini dalam hal ini, pencegahan, kemudian bagaimana menghilangkan niat, dan baru penegakan hukum adalah ultimum remedium, yang terakhir, penegakan hukum. Nah, pemolisian yang seperti ini kemudian adalah pemolisian dengan model yang kita sering kenal, pemolisian komunitas yang harus tersistematisir. Perbedaannya di situ. Pemolisian di seluruh dunia itu beda dengan pola militer. Militer sama cara bekerja, cara bertindaknya. Tapi kalau pemolisian, setiap negara itu beda. Beda tempat, beda waktu, beda cara. Bahkan di satu negara pun beda lokasi, beda provinsi, itu bisa beda cara pemolisiannya. Beda juga perlakuan ya. Satu kota DKI itu antara Jakarta Utara dengan Jakarta Selatan bisa beda pemolisiannya. Apalagi kita tidak boleh menyamaratakan antara pola pemolisian antara di Jakarta dengan di Kalimantan, di Papua. Maka untuk menghadapi itu semua dibutuhkan kecerdasan dari para polisinya. Nah, kita problemnya adalah karakter, capability dari anggota kepolisian kan bermacam-macam. Nah, yang terbaik kalau demikian yang harus dilakukan adalah kecerdasan para pemimpinnya. Leadership dibutuhkan dalam rangka mempenetrasi model pemolisian yang tepat terhadap permasalahan yang berbeda-beda dalam tempat dan waktu yang berbeda-beda. Mungkin nanti kita di segmen berikutnya kita bahas lebih lanjut mengenai kasus-kasus yang banyak sekali diungkap secara cepat. Ini mungkin ada trik-trik khususnya juga, nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Tokoh Kita. Lihat bagaimana kasus-kasus yang banyak diungkap secara cepat oleh Polda Metro. Ini apakah juga termasuk adanya teknologi yang canggih juga yang diterapkan, dan juga tadi kecerdasan dari kepolisian dan leadership dari Pak Krisna ini untuk membimbing dan memberikan arahan kepada anak buah ketika di lapangan? Yang pertama, kasus yang alhamdulillah cepat terungkap, yang pasti itu adalah bagi kami itu rahmat Allah sudah. Kalau tidak ada rahmat Allah, tidak ada blessing dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak akan mendapatkan kemampuan untuk cepat mengungkap. Di lain hal, sebenarnya ini adalah kinerja murni, kinerja rekan-rekan anggota kami di lapangan
yang tereksplorasi secara sinergis dengan satuan-satuan kinerja, satuan kerja lain, dan kemudian kami gripping dalam pola kegiatan pengungkapan kasus yang sistematis. Tentunya dalam hal ini penggunaan teknologi tidak bisa diabaikan. Selama ini lupa rekan-rekan di lapangan menggunakan teknologi. Ya, jadi intinya anggota-anggota itu punya kemampuan masing-masing, punya kelemahan. Nah, kemampuan dan kelemahan ini kemudian secara cerdas harus kita eksplorasi dengan pendekatan yang sebenarnya sudah ada pelajarannya. Misalnya kalau ada pembunuhan TKP, olah TKP ya berulang-ulang kita lakukan karena kita hanya dari TKP itu kita dapat. Kemudian anggota digerakkan semua segala kemampuannya dengan kepemimpinan yang kuat sehingga mereka, ini bahasa saya ke anggota adalah gairah. Gairah kerja anggota itu tinggi. Kenapa dia tinggi? Karena dia percaya sama pimpinannya. Pimpinan mendampingi di lapangan, memberikan arahan yang jelas, kemudian melakukan analisa yang tepat, kemudian menggerakkan dengan tepat, dan pendekatan kepada anak buah dengan sentuhan-sentuhan yang baik, sehingga mereka bekerja siang malam tidak ada rasa paksaan. Karena kami, saya personal kepada mereka menyatakan bahwa ini negara dan bangsa, pengungkapan kasus ini adalah bagian dari bakti kita kepada Indonesia, dan kesejahteraan, misalnya sudah ada anggaran dari negara, tidak ada pemotongan sama sekali, diberikan seutuhnya untuk kegiatan mereka, maka hasilnya adalah hasil dari proses tadi kinerja anggota. Kami hanya mensinergikan itu semua gitu loh. Jadi tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan seorang Krisnamurti, tidak bisa sama sekali itu. Gitu. Walaupun ikut berperan juga ya, tapi kalau kita misalnya yang pembunuhan bocah dalam kerdus dalam seminggu, kemudian bom sutra, alam sutra itu dalam 2 jam saja pelakunya bisa diketahui, ini luar biasa loh Pak. Itu bagaimana itu bisa? Karena kan kalau kita lihat pola kasus-kasus pembunuhan atau kasus kriminalnya kan ada beda sendiri, polanya tersendiri. Cara pendekatannya seperti apa sih Pak untuk bisa mengungkap dengan cepat begitu? Tadi kan sudah dengan ada blessing ya. Atau kalau kita lihat dari kasusnya misalnya, dulu orang berpikir ini adalah kerjaan saya, kamu jangan ambil. Teamworknya tidak terbangun. Ini sekarang kepemimpinan Polda Metro Pak Tito Karnavian kuat. Kemudian beliau bahkan dalam beberapa kasus turun sendiri memberikan arahan. Nah, kemudian kami membiasakan sinergitas antar di lingkungan Ditkrimum. Kan Direktorat Reserse di Polda ini ada 3 kan, ada Ditreskrimum, Reskrimsus, dan Narkoba. Kemudian kita punya satuan kerja lain, kedokteran forensik, laboratorium forensik, Inavis, dan sebagainya. Itu kita sinergikan, kemudian otaknya semua, gairahnya menyatakan adalah apa yang bisa kita berikan yang terbaik. Nah, itu teamwork itu di situ. Tapi kalau dulu berpikir barangkali yang penting saya dapat sesuatu. Ada ego dari ego sektoral gitu ya. Nah, kalau ini tidak, kami semua bekerja sama, menyatukan itu semua sehingga semua memberi kontribusi. Nah, itu. Nah, ini kan roda organisasi ini kan bergerak dengan ada itu. Tinggal arahnya mau kemana. Nah, saya sebagai leader tugasnya adalah memberi arah, memberi arah dengan pendekatan. Misalnya kalau ini TKP seperti ini, intuisi harus jalan. Intuisi seorang pemimpin. Intuisi itu gabungan antara pengetahuan, knowledge ya, kemudian capability, ada skill, pengalaman, itu sudah tergabung, kemudian sentuhan-sentuhannya dengan diskusi anggota, begitu itu diputuskan berjalan. Nah, memang dibutuhkan tidak bisa bohong, itu dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan kemampuan dan sebagainya. Tapi anak-anak anggota di lapangan itu sebenarnya hebat-hebat juga, jadi saya juga kagum sama mereka gitu loh. Ya kalau cepat, alhamdulillah ya. Kasus mayat kardus sampai 4 hari gelap gulita. 4 hari gelap gulita sampai kemudian DNA menyatakan cocok
Dengan salah tersangka. satu potensial suspek. Potensial suspek didapat dari hasil interview dengan anak-anak. Siapa yang melakukan interview? Polwan. Siapa yang melakukan surveillance? Anggota-anggota lapangan. Jadi ini semua bekerja gitu loh. Cuma caranya adalah bagaimana kita menggerakkan mereka bekerja dengan baik. Cakung, pembunuhan Cakung seminggu sampai H+5 gelap gulita. Sampai kemudian kita berdiskusi lagi sampai jam 4 pagi malam itu kita perluas perimeter terhadap saksi. Sampai akhirnya kita menemukan satu orang saksi yang cukup potensial informasinya, dan dari sana begitu terbuka langsung tembus. Satu hari langsung dapat. Langsung ketemu. Keuletan untuk melakukan Ada faktor luck juga nggak sih sebenarnya? Luck itu saya susah ya kalau ngomong luck. Kalau kita mengandalkan luck itu namanya untung-untungan judi kok. Tapi untuk pekerjaan sebesar ini kami tidak boleh lak-lakan. Jadi untuk pekerjaan seperti ini tugas saya adalah mengelola sumber daya yang saya miliki. Waktu saya hanya terbatas. Tercapai tujuannya. Disitulah dibutuhkan kepemimpinan dengan menggerakkan anggota yang sudah luar biasa itu. Kalau saya salah menggerakkan anggota saya, maka arahnya salah. Nah, itulah. Nih, tapi kayaknya masih ada PR gitu ya Pak untuk beberapa kasus gitu ya. Misalnya yang cukup ramai dibicarakan adalah Aksaina yang mahasiswa UI. Ini update-nya sudah sampai semana mungkin bisa diinformasikan juga. Wah, ini nanti dia dapat yang pertama nih padahal. Boleh lah Pak sedikit. Yang pertama harus saya sampaikan ke publik bahwa Polda Metro Jaya tidak pernah sekalipun menghentikan penyelidikan kasus tewasnya Aksaina. Tidak pernah, sehari pun tidak. Ya. Yang ada adalah kami tidak mempublikasi apa yang kami lakukan, apa yang kami dapat untuk kepentingan penyelidikan. Ini agak pelik. Karena posisi kasus, waktu saya mengganti posisi direktur, itu peristiwa sudah 2 bulan sebelumnya kan. Dan kemudian kami reka ulang, kami rekonstruksi ulang, dan kami mengindikasikan tewas bukan karena bunuh diri. Nah inilah yang sekarang kami cari, kami buat terang. Kalau tewas bukan karena bunuh diri, berarti ada faktor lain kan. Nah faktor lain itulah yang kemudian kami dalami. Yang sulit adalah, ini kampus, mahasiswa, ada komunikasi antara polisi dengan kampus agak tidak masuk, sampai beberapa pertemuan dilakukan seolah kampus ingin memproteksi jangan sampai anak didik saya diperiksa dan sebagainya. Tapi kan kami tidak dalam kapasitas untuk menuduh. Accuse not by the real evidence itu tidak boleh gitu loh. Kami kapasitasnya adalah melakukan interview, penyelidikan, interogasi dan sebagainya. Mengungkap kasusnya. Dibutuhkan kooperasi dari rekan-rekan, dari lembaga, dari orang yang memahami, mengerti. Nah itu dulu tertutup. Seolah-olah ada proteksi. Dan beberapa minggu terakhir kami sudah ada komunikasi makin dalam. Dan memang ada sedikit titik terang, namanya titik kan, tapi kan tetap titik terang harus didalami. Kami mencari itu barang, karena kami ada surveillance yang kami lakukan, dan kami harus dapat hasil surveillance, kami harus dapat itu barang. Dan sekarang barang itu sudah dapat. Sekarang barang itu yang kami temukan sedang kami cari keterkaitannya, rangkaian-rangkaiannya, dan yang tidak sesederhana dibayangkan orang. Di situ mereka ada gerakan yang sangat protektif, tutup mulut dari beberapa. Di dalam itu ada apa istilahnya kelompok yang kami harus buka, kelompok-kelompok ini yang level anak-anak mahasiswa lah ya. Seperti misalnya. Jadi penyelidikan masih berlanjut dan pendekatan pun berbeda gitu ya untuk para saksi-saksi. Untuk mahasiswa pengalaman berbeda. Pengalaman baru juga ya artinya. Dari dulu pendekatan ke mahasiswa harus beda, kami tahu. Jadi karena dia kan cara berpikirnya berbeda dengan kami kan. Nah ini yang
sulit masuknya, tapi insya Allah kami yakin akan terungkap. Oke, Jadi baik. itu tadi Ya. kembali ke awal, kami masih melakukan Masih terus penyelidikan. melakukan Iya. pendidikan ya. Oke, kita akan kembali usai pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Yang menarik, jaketnya juga dipakai ini terkait dengan turn back crime. Ini salah satu apa ya, dibilang slogan, tagline dari Ditreskrimum, ini menarik sekali. Idenya juga katanya kabarnya datang dari Pak Krisna sendiri. Enggak. Gimana? Coba bisa diceritakan mengenai turn back crime ini, maksudnya bagaimana? Ini sebenarnya international campaign dilakukan oleh Interpol. Karena pemolisian zaman sekarang kita tidak bisa menghadapi kejahatan tanpa kerjasama dengan pihak lain. Oke, iya. Ancaman kejahatan itu sudah menembus batas, menembus waktu. Kalau orang nyuri uang zaman dulu butuh ngintip rumah, masuk nyongkel, ambil uang. Sekarang klik enter selesai, hilang uang amblas. Dari Kemen bisa tahu-tahu uang ada di Kemen Elang, yang nyuri ada di Filipina, uang dari Jakarta hilang. Klik enter itu, hitungannya detik. Iya. Jadi karena itu kerjasama kepolisian seluruh dunia internasional harus dilakukan. Nah, kejahatan yang paling sulit diungkap adalah kejahatan yang dilakukan oleh organized crime. Oke. Nah, organized crime itu karena melibatkan uang besar, melibatkan para pelaku dengan modus-modus yang canggih, ada yang bertindak sebagai godfather, ada yang menyediakan sarana, ada yang menjadi lawyernya dan sebagainya. Ini sudah terjadi di muka bumi ini. Maka kita harus dalam rangka menghadapi ini, mari kita hand to hand kerja seluruh pihak, polisi bekerja sama dengan antar kepolisian juga dengan masyarakat. Tagline-nya yang terkenal adalah turn back crime. Mari kita lawan bersama kejahatan, kan begitu kan? Nah, karena saya banyak bekerja di dunia internasional sebelumnya, saya bawa ini branding ke Ditkrimum. Dan alhamdulillah, karena saya selalu katakan pada anak buah saya, Jakarta ini sudah kejahatannya tidak bisa dibandingkan dengan kota besar lain di Indonesia, dengan Bandung, Surabaya, Medan, maka sudah tidak bisa dibandingkan. Jadi membandingkan Jakarta ini dengan New York, dengan Tokyo, dengan London, bahkan Singapura dan Kuala Lumpur itu kejahatannya kalah dengan Jakarta. Karena itu polisinya harus sejago New York, polisinya harus sejago polisi London, harus sejago polisi Tokyo. Nah, anak-anak itu semangatnya saya getarkan begitu, latihan tiap hari dan sebagainya. Kemudian appearance-nya, penampilannya juga harus seperti itu, stylenya seperti itu, kebanggaannya diberikan, nggak ngelomprot dan sebagainya, sehingga bekerja semangat. Akhirnya sekarang tadi ya, semua bekerja perlu dengan gairah ya untuk mengungkap sebuah kasus ya. Oke nih, tahan dulu Pak. Ini ada tayangan nih terkait dengan kampanye turn back crime yang dilakukan pada sekitar 2 minggu yang lalu ya, Pak Krisna ya. Kita simak tayangan berikut. Ternyata super polis ya. Memang harus tadi dikatakan bahwa ketika kejahatan di Jakarta luar biasa, hampir sama seperti New York dan Tokyo, polisinya juga harus luar biasa ya, super polis ya. Di bawah Krisnamurti ini. Ini siapa nih yang edit videonya ini, Pak? Ini temen itu bikin itu. Ya, itu pakai aplikasi ya. Saya pikir dia bikin cuma sejam, terus dikirim ke saya. Mbaknya minta, saya pikir buat minta-minta aja, ya sudahlah. Luar biasa. Apa namanya? Saya ingin sampaikan bahwa kalau warga Jakarta ini juga pola kehidupannya, ini bukan ke polisi ya, ke warga ya. Kalau warga Jakarta sudah tahu Jakarta ini megapolitan, cara berperilakunya juga harus seperti orang internasional. Cara berperilaku, jangan ditiru yang jelek-jeleknya. Yang jelek-jeleknya misalnya nggak peduli ya, salah. Gairah kerjanya, orang Jakarta jalannya pelan-pelan, orang Tokyo, New York semua jalannya kencang semua. Mereka
rapi, tertib, bersih dan sebagainya. Orang Jakarta enggak ngelomprot-ngelomprot. Mereka mau tinggal di daerah kumuh. Gubernurnya ingin membangunkan rumah susun, ditata supaya Jakarta ini jadi kota yang sehat. Karena Jakarta ini sudah sebanding dengan kota-kota lain, cuma bedanya masih ada daerah kumuh kan gitu. Karena kenapa? Karena cara berperilakunya belum menunjukkan orang kota hidup besar. Akhirnya Jakarta kesannya adalah kampung besar. Banyak orang datang dari daerah membawa perilaku masing-masing, nyampur hidup di Jakarta. Ini kan harus diatur. Jadi dia salah satu pengaturan itu adalah pemerintah, polisi hanya menegakkan aturan berdasarkan undang-undang yang ada. Ya kita berhadapan dengan itu akhirnya. Oke, nah ini kembali ke Turn Back Crime-nya sendiri, brandingnya sudah luar biasa ya, sampai ada mobil, pesawat begitu ya. Ini luar biasa, ide-idenya ini banyak yang dikatakan out of the box, bisa dikatakan seperti itu. Polisi juga terpikir untuk melakukan branding sampai ke mobil-mobil mewah, kemudian pesawat begitu ya. Dan dampaknya setelah launchingnya kemarin, tapi kan sebelumnya juga sudah ada dengan kaos biru yang itu. Nah itu sudah seberapa signifikan ini, Pak? Dampaknya sekarang kan kalau kita turun ke lapangan nih ya, preman, penguasa tanah, kalau polisi kaos biru tembakan turun, kabur semua. Pak Gubernur bilang, Pak Kapolda, ini sampah nggak bisa masuk ke Bantar Gebang dan mana Gunung Gelis itu. Ya sudah, kata Kapolda, di backup turun pasukan, baru apel aja udah bubar premannya kan begitu. Ini sampah Jakarta sudah bisa masuk ke sana kan. Artinya kita grip kuat ini untuk menegakkan aturan dan pantang untuk artinya toleransi untuk hal-hal yang melanggar hukum. Anak-anak juga jadi bangga. Saya menjadi berada di bawah payung, ini kan payung nih, tenda besar, kalau kata Kapolda itu, tenda besar Turn Back Crime, melawan kejahatan. Kita semua di situ, tugas kita adalah menegakkan supaya tenda itu jangan runtuh. Jadi tidak ada yang mau menjatuhkan tenda itu. Sehingga nge-gripping anggota juga yang mau nakal-nakal gampang, ngeluarinnya, ngetoknya, menghukumnya juga gampang gitu. Ngontrolnya kami juga gampang kan. Karena sudah berseragam itu ya. Ya sekarang kalau preman berani muncul berhadapan sama kami, jujur kami sikat, nggak masalah. Ya harus tegas. Di Jakarta harus tegas. Nggak bisa terlalu banyak negosiasi yang terhadap pelaku kejahatan seperti itu. Oke. Nah tadi juga dikatakan bahwa polisi masyarakat gitu ya, setiap polisi ini dengan masyarakat begitu dekat gitu. Dan bagaimana kemudian menggerakkan, karena kan kalau kita lihat jumlah polisi dengan masyarakat ini masih sangat jauh dari ideal begitu ya Pak ya. Nah artinya kan masyarakat sendiri juga harus digerakkan untuk menciptakan rasa aman sendiri untuk lingkungannya gitu. Sejauh ini apa yang bisa dilakukan oleh telah dilakukan juga oleh Pak Krisna dan teman-teman dari kepolisian? Saya sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum hanyalah satu bagian kecil dari tugas pemolisian yang dilakukan oleh Polri. Penegakan hukum hanya satu bagian kecil. Ada bagian-bagian lain ya untuk mendekatkan polisi dan masyarakat. Sepanjang itu berjalan dengan sinergis, semua bidang, semua bagian itu bekerja, maka kemungkinan ya kami harusnya nganggur, nggak perlu nangkep penjahat karena karena sudah ada, masyarakat sudah sadar gitu ya, sudah sadar diri gitu ya. Nah problemnya adalah kesadaran itu, ini kan Jakarta terutama ya, kita tidak bisa membandingkan dengan daerah, majemuk sekali. Sudah tidak bisa pola-pola himbauan harus diiringi seimbang dengan penegakan hukum yang kuat. Contoh, jalan raya di Jakarta itu semrawut kalau cuma himbauan. Harus ditilang tiap hari yang melanggar, dan tilangnya tilang tegas begitu, sehingga orang kapok, tidak mau melanggar, ya tilang dengan denda tinggi. Karena kalau dihimbau Jakarta tidak bisa. Kalau di daerah masuk himbauan gitu. Narkoba, himbauan jangan pakai narkoba, di Jakarta nggak bisa. Tangkap saja pemakainya sama penjualnya, tangkap, penjarakan yang dalam. Ini metropolitan. Jadi ini karena Jakarta ini harus adalah miniatur dari Indonesia. Tapi pola pemolisian di Jakarta
tidak bisa diterapkan di daerah lain serta-merta. Karena Itu ya. beda karakter juga ya. Beda tempat, Oke. beda waktu. Tadi kan di video tadi kayaknya akrab banget nih ya Pak Krisna dengan anak buah gitu ya. Ya. Dan kalau misalnya dengan keluarga ini bagaimana nih kehidupannya? Karena kan tadi sering nginep di kantor karena banyak muka kasus. Itu bahas di segmen berikutnya ya, tapi ya Pak ya. Ya, boleh. Siapin dulu jawabannya ya Pak ya. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Jak TV. Seperti yang saya ingin tanyakan nih, rahasia kekompakan nih antara Pak Krisna dengan anak buah nih di tengah sibuk-sibuknya dengan kasus, kok masih bisa kayaknya hangout bareng gitu ya kayaknya ya, masih ada kegilaan-kegilaan yang dilakukan oleh Pak Krisna dan anak buah ini. Apa sih sebenarnya rahasianya gitu? Rahasianya sama anak buah jangan jaim. Oh gitu ya? Egaliter. Nggak boleh jaim ya? Karena orang kan paradigmanya pejabat itu wibawa gitu kan, jaim gitu. Reserse itu nggak bisa jaim. Kenapa? Kita kerja bareng kok di lapangan. Jadi kalau sudah egaliter, sama, equal, saling menghormati, tetap perintah dilaksanakan, maka nyaman semua. Anak buah sayang sama kita karena dia yakin kita Tapi sayang tetap sama tegas dia. gitu ya terhadap anak buah. Tetap, itu Tetap udah ya? ada tekniknya supaya tetap tegas, ada tekniknya gitu. Baik, baik. Nah kalau dengan keluarga ini, tapi sebelum dengan bertanya dengan tentang keluarga ini, ada penelpon tampaknya di malam hari ini. Selamat malam. Halo. Malam, Mbak. Iya, selamat malam. Iya. Iya, Mbak. Iya. Silakan. Iya. Apa kabar Pak? Saja, Mbak. Iya. Pak Krisna mengenal dengan suaranya? Siapa nih? Waduh. Oke. Selamat malam Pak Bom Suryanto. Oh, Ini adalah ayahanda dari Krisnamurti. wah, Selamat malam Pak. Diganggu malam-malam. Pak Bom Suryanto mungkin bisa mendengar dengan jelas suara saya? Halo. Halo, selamat malam. Halo, bisa mendengar dengan jelas suara saya, Bapak? Mendengar, Mbak. Oke. Mendengar. Baik, Pak, saya ingin bertanya ini, gimana perasaan Bapak dengan melihat anaknya, Pak Krisnamurti ini sudah bisa dikatakan menjadi orang nih, sudah sukses? Alhamdulillah, istri saya kira juga Bu Utama dan Pak Utama, itu pikiran saya merasakan syukur yang sangat mendalam bahwa anak-anaknya telah menjadi orang yang selain takwa juga mempunyai prestasi yang tinggi di bidang pekerjaannya. Oke, Pak Bom ini kan juga dari angkatan, kemudian Pak Krisna ini di kepolisian, adiknya juga ada yang di TNI gitu ya. Ini memang dari kecil apa sudah dicoba diarahkan gitu Pak untuk mengikuti jejak ayahnya? Yang pertama perempuan, Ya, ya dia menjadi dokter gigi spesialis bedah mulut di Bogor. oke. Yang kedua Krisna, yang ketiga Muhammad Fajar yang sekarang bertugas di Kopassus Batu Jajar. Ya, sejak kecil mereka tentunya dididik, dibesarkan, dibekali dengan yang pertama tentunya masalah agama, religi, kemudian semangat mental kejuangan fisik dengan berolahraga dan sebagainya. Ya, ikhlas untuk nantinya mereka bisa jadi manusia yang profesional di bidangnya masing-masing. Sebenarnya biarkan di polisi, tapi itu yang namanya itu banyak merasa diatin anak ini semuanya, pegang laki maupun perempuan. Dia sendiri baru kelas 3 SMP di Malang menyatakan ingin masuk Akabri. Sebenarnya ia ingin masuk Angkatan Darat seperti juga bapaknya. Cuma testing di Akabri itu panitianya menentukan dia harus masuk Polri. Kalau dia tidak mau masuk Polri, maka selamanya dia nggak akan diterima di Akabri. Bikinlah dia masuk Polri dan dia berusaha untuk bisa menyesuaikan diri, dan tampaknya ia berhasil sehingga dia menjadi bayangkara yang profesional dan yang juga bayangkara pejuang seperti yang Anda hadapi sekarang. Oke. Gitu, Mbak. Baik, ada nasihat mungkin terakhir untuk anak tercinta ini. Silahkan Pak Bom. Tentunya kembali, yang pertama dia harus menjadi manusia yang takwa. Yang kedua, karena dia di kepolisian, maka dia jadi bayangkara yang profesional. Kemudian yang punya semangat pejuang,
yang membaktikan dirinya sepenuh hati demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nah, begitu kan? Jangan lupa pegang tali Allah selamanya, pegang teguh Pancasila, tentunya Undang-Undang 45, karena dia Polri, Tribata, dan Catur Prastia Polri, serta 11 asas kepemimpinan yang tadi Mbak sudah dengar, seperti kalau di depan dia memimpin, Engarso Tulodo, kalau di tengah dia menggerakkan, Engmasio Mengarso, kalau di belakang ya dia mendorong. Ya, Oke. begitu Mbak. Pak Krisna, mungkin ada yang disampaikan kepada Ayah? Terima kasih Kakung. Saya surprise. Kok Oke. bisa dapat nomornya? Oke, terima kasih Pak Bom telah bergabung bersama kami malam hari ini. Ya, dan kita akan kembali usai pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Masih di tokoh kita dan tanpa terasa sudah di segmen terakhir. Nah, mungkin Pak Krisna ada harapan yang ingin disampaikan, closing statement juga, silakan. Sebenarnya tujuan utama kita berkehidupan kebangsaan di Indonesia ini kan adalah menciptakan tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Dan untuk tercapainya itu dibutuhkan pembangunan nasional yang sustainable, yang terus berlangsung. Nah, pembangunan nasional tidak akan tercapai ketika keamanan tidak terjamin. Oke. Keamanan ini adalah salah satunya ada peran kepolisian dalam rangka mengelola keamanan. Namun kami kepolisian tidak mungkin bekerja sendiri tanpa ada peran serta dari masyarakat, tanpa peran serta dari entitas lain, stakeholder lain. Keamanan itu selalu terkorelasi dengan lingkungan, masyarakat dan sebagainya. Lingkungan yang sehat menciptakan keamanan yang baik. Maka himbauan kami adalah mari kita ciptakan lingkungan yang sehat, ramah bagi semua warga masyarakat. Khususnya Jakarta, mari kita ciptakan Jakarta yang sehat, Jakarta yang ramah bagi siapapun, sehingga setiap warga negara tercipta rasa aman untuk berkehidupan kebangsaan tadi. Itu harapannya. Kami dalam kaitan dengan tugas pemolisian ada yang tadi yang pertama menjaga keamanan, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Penegakan hukum adalah bagian yang terakhir yang harus dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan itu. Harapan kami penegakan hukum, kejahatan tidak banyak, sehingga polisi semua dengan masyarakat. Kan banyak negara yang polisinya banyak yang nganggur kan karena kejahatannya tidak tinggi banget. Singapura juga tidak tinggi, karena sejak awal pengelolaan keamanannya sudah dilakukan dengan baik bersama masyarakat. Peran serta masyarakat diharapkan dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat bagi kehidupan kita semua. Itu harapan. Baik, Pak Krisna, terima kasih banyak telah bersama kami. Dan ini kalau di zamannya sekarang kan sudah gak zaman, kayaknya Papa minta saham, tapi sekarang Papa minta nyanyi. Nampaknya akan menyumbangkan suaranya di Jak TV. Menyumbangkan suara ya. Silakan bersiap-siap bersama dengan Indira. Dan saya juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Jak TV. Saat lagi akan hadir trending topik. Selamat malam.
Ku ingin